Semangat pagi Bapak, Ibu, para kepala desa dan perangkatnya yang saya hormati. Sebelum dimulai, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama mengucapkan slogan ini. Semangat pagi! Pagi, 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 berani, kompeten, hebat. Kita ulangi lagi Bapak Ibu ya. Semangat pagi! Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah slogan kita bersama. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba menyampaikan sosialisasi terkait pencegahan korupsi dan tata kelola dana desa. Hal ini merupakan evaluasi dari saya yang telah melaksanakan pengawasan dana desa selama 3 tahun belakangan ini. Saya mencoba mengajak Bapak Ibu para kepala desa dan perangkatnya agar kita bersama-sama mencegah korupsi dana desa dengan melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar. Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di masing-masing desa telah menerima kucuran dana mulai dari 800 juta hingga 900 juta dengan harapan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kalangan bawah. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendamping desa, serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa. Tujuan dari dana desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik di desa. Kedua, mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, memajukan perekonomian desa. Yang keempat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dan yang kelima, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Selanjutnya kita masuk ke topik pencegahan korupsi dana desa. Menurut asal kata, korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio, yang artinya busuk, rusak. Definisi menurut hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 30 di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis. Yang pertama, adanya kerugian negara. Kedua, penyuapan. Ketiga, pemerasan. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, kecurangan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ketujuh, gratifikasi. Dari kacamata saya, penyebab korupsi dana desa diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa. Hal ini bisa kita lihat di dalam penyusunan anggaran dana desa masih melibatkan beberapa orang saja. Hal ini mungkin ada ketakutan dari masyarakat yang mengetahui semuanya, membuat kepala desa berpikir orang-orang yang dipercaya saja yang bisa diajak diskusi, karena mungkin ada lawan politik atau lawan yang tidak menyenangi oleh kepala desa. Yang kedua, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Pemusyawaratan Desa. Yang ketiga,
terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Mungkin banyak niat untuk membuat desa ini bagus, namun cara untuk mengadministrasikannya yang mungkin perangkat desa tidak mengetahuinya, sehingga terkadang masyarakat menganggap para kepala desa dan perangkatnya dianggap korupsi. Dan inilah karena terbatasnya kompetensi dari SDM. Yang keempat, tingginya biaya politik pemilihan kepala desa. Bukan rahasia umum lagi, di dalam setiap pemilihan kepala desa pasti mengeluarkan operasional yang cukup besar. Dan mungkin untuk sebagian, saya sampaikan sekali lagi, untuk sebagian para kepala desa yang terpilih akan berpikir secara praktis dalam mengembalikan biaya operasional selama pemilihan tersebut. Seperti anekdot di bawah ini. Koruptor yang memakan nangka, rakyat kebagian getahnya. Anekdot itu rasanya tepat untuk menggambarkan kenyataan bahwa rakyat harus menanggung beban biaya sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan para koruptor. Dana desa yang diperoleh dari pajak yang dipungut dari para rakyat tidak efektif dan efisien, dan tidak tepat guna akibat diselewengkan. Sehingga wajah pembangunan kita selalu berjalan di tempat dan lambat. Dari pengalaman saya dalam pengawasan selama 3 tahun belakangan ini, ada beberapa modus korupsi dana desa. Pertama, rancangan anggaran biaya yang di atas harga pasar. Yang kedua, double anggaran. Artinya, pertanggungjawaban pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa, namun proyek tersebut telah dibiayai dari sumber lain, bisa APBN atau dana provinsi atau dari dana DPRD. Yang ketiga, ada juga meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun lupa dikembalikan. Yang keempat, ada pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan ataupun kabupaten atau pihak-pihak lain eksternalnya yang membuat para kepala desa menjadi risau dan galau. Ada juga memungut pajak dan retribusi desa, namun hasil pungutan tersebut tidak disetorkan kas desa. Ada juga pembelian inventaris kantor dengan dana desa, namun peruntukannya untuk pribadi para perangkat desa. Dan yang terakhir, ada permainan kong kali kong sampai adanya proyek fiktif yang didanai oleh dana desa tersebut. Hal ini membuat dana desa kita tidak maksimal untuk dirasakan oleh masyarakat. Baik Bapak Ibu, siapa saja yang bisa terjerat dari hukuman korupsi ini? Yang pertama adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam hal ini diri kita sendiri, selaku orang yang menerima gaji atau honor dari uang negara. Yang kedua, penegak hukum, baik jaksa, polisi, hakim. Yang ketiga, masyarakat yang ada kaitan dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Dalam hal ini bisa rekanan, bisa juga masyarakat yang menerima suap dari kita. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri yang memperkaya diri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah korupsi dana desa? Hal yang mendasar yang harus dilakukan oleh kita adalah cukup sederhana. Terlebih dahulu kita harus tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus sudah memiliki prinsip bahwa bekerja sebagai penyelenggara negara adalah melayani masyarakat,
bukan untuk menumpuk harta kekayaan, karena jabatan adalah amanah yang dipercayakan bagi kita. Sebagai kepala desa, amanah dari rakyat desa tersebut, kita juga harus mau belajar bertanggung jawab, dan berani mengakui kesalahan atas apa yang kita lakukan. Belajar disiplin dan profesionalisme dalam bekerja. Belajar loyalitas dan taat kepada aturan pengelolaan dana desa. Belajar untuk memiliki hati yang peduli akan kesejahteraan masyarakat desa. Peka akan kondisi warga dan tidak egois. Dan juga kita harus mau belajar untuk berlaku adil terhadap warga desa kita semuanya. Hal ini terangkum dalam prinsip hidup berintegritas. Pencegahan korupsi dana desa harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari perangkat desa tersebut. Hal ini dapat melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat. Penguatan kapasitas pendamping desa. Pendamping desa berperan penting di dalam mendampingi para pangulu dan juga para perangkat desa di dalam membuat administrasi dan juga sebagai konsultan. Penguatan dukungan dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Dan juga terakhir, penguatan dukungan dan peran serta dari masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting untuk mengawasi setiap kegiatan dari dana desa tersebut. Masyarakat harus mau mengawasi dana desa karena infrastruktur yang dibangun oleh dana desa itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat harus mau belajar untuk melihat yang terbaik dari pengelolaan dana desa. Beberapa aksi yang dapat kita lakukan selaku perangkat desa dalam mencegah dan memberantas korupsi, diantaranya yang utama adalah membangun keluarga jujur bahagia. Kita harus mau memikirkan, berprinsip bahwa keluarga saya adalah keluarga teladan, keluarga yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, bila mana kita mengetahui ada dugaan korupsi, kita berhak dan berkewajiban melaporkannya ataupun melaporkan intimidasi yang kita terima. Yang ketiga, membangun layanan publik berintegritas. Keempat, melakukan kampanye sosial anti korupsi di tengah-tengah masyarakat desa. Yang kelima, kepala desa selaku penyelenggara negara berkewajiban melaporkan LHKPN dengan berkoordinasi dengan inspektorat. Yang terakhir, melaksanakan program pengendalian gratifikasi. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu manfaat bila dilakukan pencegahan korupsi dana desa oleh kita? Manfaatnya adalah yang pertama, hati tenang dan tidak diliputi ketakutan oleh karena intimidasi dari eksternal. Kedua, adanya rasa syukur karena dapat menjalankan amanah dari masyarakat. Yang ketiga, pembangunan desa berjalan dengan baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Keempat, adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa karena program padat karya. Yang kelima, peningkatan pendidikan warga desa. Keenam, adanya kepercayaan warga terhadap perangkat desa, terlebih-lebih kepada kepala desa ataupun pangulu, sehingga peluang besar pemilihan selanjutnya akan terpilih kembali. Bila tingkat kepercayaan masyarakat Bapak tinggi kepada Bapak selaku pemimpin desa, maka Bapak tidak susah payah lagi dalam menghadapi pemilihan selanjutnya.
Kan enak kan Bapak Ibu? Sehingga tujuan akhir pencegahan korupsi dana desa itu adalah 1. Menjadikan desa yang beriman dan kokoh, memiliki pondasi yang kuat yang tidak mudah diintimidasi. Kedua, desa yang mandiri dan bermartabat. Ketiga, desa yang maju pendidikan dan ekonominya. Keempat, desa yang sehat. Dan yang terakhir, desa yang adil dan makmur. Selanjutnya kita masuk bagaimana mekanisme pelaksanaan dana desa tersebut. Azas dari pengelolaan keuangan desa. Pertama, transparan. Kedua, akuntabel. Ketiga, partisipatif. Keempat, tertib dan disiplin anggaran. Pada tahap persiapan, yang perlu dipersiapkan adalah 1. Penunjukan pelaksana kegiatan yang terdiri dari tim pelaksana kegiatan, penyusunan rencana dan pengawas pelaksanaan pekerjaan, dan pekerjaan itu sendiri. Artinya, kita mengutamakan warga kita sendiri. Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, mulai dari jadwal, sasaran, dan manfaat dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, penyediaan alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik tersebut. Kita harus mengutamakan ketersediaan bahan dan alat tersebut adalah dari kampung kita sendiri, sehingga ekonomi di desa kita sendiri semakin bertumbuh dengan berputarnya roda ekonomi. Pada tahap pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara swakelola. Pelaksanaan kegiatan proyek padat karya (KES) dilaksanakan oleh TPK berdasarkan rencana yang telah disusun. Pembayaran upah oleh dilakukan dengan cara harian ataupun mingguan, tidak boleh bulanan. Pekerjaan dilaksanakan seluruhnya dengan mengoptimalkan masyarakat desa setempat. Di dalam setiap kegiatan yang menggunakan uang negara, pasti ada dikenakan pungutan pajak, termasuk dana desa. Jenis-jenis pajak yang terkait dengan dana desa tersebut adalah PPh 21 yang besarnya 5% sampai 15%. Hal ini dikenakan kepada pajak atas gaji, upah, dan honor pribadi orang. Yang kedua, PPh 22, pajak kepada penghasilan rekanan atau toko di mana kita membelikan yang pembeliannya di atas 2 juta. PPh 23 sebesar 1,5% dipungut atas pajak atas jasa sewa di luar sewa tanah bangunan. Dan yang terakhir adalah PPN sebesar 10% atas pembelian di atas 1 juta. Di dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa harus memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, laporan menyebutkan bukti pengeluaran yang sah serta mencatatkan aset desa dari kegiatan dana desa tersebut. Penyampaian laporan harus tepat waktu dan berprinsip pada transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Pembukuan atau administrasi serta bukti dan dokumen pendukung wajib diarsipkan oleh bendahara desa sebagai bahan audit di kemudian harinya. Yang terakhir dari materi sosialisasi ini adalah terkait pengawasan dan sanksi. Dalam kesempatan kali ini, saya hanya membahas pengawasan dari sisi inspektorat saja. Sebagai APIP, paradigma baru Inspektorat Kabupaten Simalungun adalah menjadi konsultan. Tidak lagi seperti dulu, yakni watchdog, mencari-cari kesalahan. Memberikan pembinaan serta peringatan dini atas kegiatan pengelolaan keuangan negara untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga didapat kegiatan berjalan dengan tepat sasaran
dengan disertai laporan pertanggungjawaban yang berkualitas dan sesuai ketentuan. Sehingga strategi pencegahan korupsi sudah dilakukan sejak dini. Inspektorat Simalungun turut serta berkampanyekan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi uang negara, termasuk pencegahan korupsi dana desa. Ada beberapa sanksi yang dikenakan bagi kita penyelenggara negara bila menyelewengkan dana desa. Yang pertama, adanya sanksi kepegawaian, pemberhentian, penurunan pangkat, dan mutasi kerja. Kedua, tuntutan pembenaran dan ganti rugi, yaitu dana desa yang disalahgunakan akan dikembalikan kembali ke desa, dalam hal ini kas desa. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, kepala desa ataupun panghulu serta perangkat desa terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, tim kabupaten dapat meminta secara tertulis kepada bank dengan tembusan Kementerian Desa untuk menunda pengambilan dana desa dari rekening desa. Dan yang terakhir adalah agar tidak terjadi bagi kita, yaitu proses hukum bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana desa untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Demikianlah pemaparan singkat dari saya, Bapak Ibu. Saya secara pribadi berharap kita bersama-sama melakukan upaya pencegahan dana korupsi dari dana desa demi kebaikan masyarakat kita sendiri. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk memulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu melihat kiri atau kanan, atas atau bawah. Ayo Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat bagi orang lain. Yakinlah Tuhan menyertai setiap langkah dan perbuatan kita. Sekian dan terima kasih. Horas, semangat pagi. Pagi. Berani, kompeten, hebat. Terima kasih.